Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Dapur 12, Bapak Ki Haji Agathos SPDI, kemudian majelis guru yang kami hormati dan anak-anak sekalian, santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Dapur 12 yang sekaligus sebagai peserta bimbingan remaja usia sekolah yang disingkat dengan BRUS, ya, bukan Bruce Lee, BRUS. Tentunya pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang ke-8, ya, atau sudahnya 9, sama ya 8, ya, hari ke-8 Ramadan 1444 Hijriah. Kita bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk mengikuti salah satu kegiatan yang barangkali sudah diinformasikan sebelumnya oleh Pak Kiai Danto, bahwa kegiatan bimbingan remaja usia sekolah ini adalah salah satu program dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau yang biasa dikenal dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Tak lupa kita berselawat kepada Pak Guru Alam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak mulai. Baru calon Bapak, ya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, udah siap semua jadi Bapak? Siap jadi Ibu? Belum siap. Yang bapaknya ya, yang laki-lakinya harus siap, ya. Ya, misalnya belum siap, ya. Mungkin anak-anakku ada yang bertanya, ini kegiatan untuk apa? Untuk apa sih diadakan kegiatan ini? Kira-kira ada yang tahu kira-kira apa maksud dan tujuan ini diadakan kegiatan ini? Biasa Pembelajaran kan? ya? Pembelajaran. Ya. Nah, sekarang kalau Muhammad Fahru Razi Adrian, untuk apa kira-kira bimbingan remaja ini? Ya, Fahru Razi ini nama mantan Menteri Agama, ya. Ya, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau bisa ngomong gong-gong coba. Ya. Sebagai bimbingan buat kedepannya ada enggak Namanya siapa dulu? Nur Atika, ya, Nur Atika. Ya, silakan Nur Atika. Untuk apa bimbingan remaja ini menurut Anda kira-kira? Ya? Pakai dengar,
Itu pelajaran atau bisa memahami sisanya. Ya, sekarang. Pakai mic tak kedengaran. Iya, supaya kita bisa apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilakukan oleh seorang remaja. Ya, bagus. Sambil berjalannya. Nah, sekarang anak-anakku semua, Anda patut bersyukur, ya, karena berada di lingkungan orang-orang yang baik. Tapi di luar sana banyak saudara-saudara Anda, ya, yang karena nasibnya, ya bukan karena faktor ekonomi, karena nasibnya yang barangkali kurang mendapat perhatian, baik perhatian dari orang tua maupun perhatian dari lingkungan tempat tinggalnya, sehingga di usia remajanya itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, antara lain pergaulan bebas, ya. Nah, ini yang bang ini fakta tentang remaja di Indonesia, bukan semuanya, ini bahasanya klarifikasi. Ya, sebagian remaja Indonesia, ya, permasalahan yang dihadapi pergaulan bebas, seks sebelum menikah, perkawinan anak atau pernikahan dini. Dulu ada filmnya, ya, pernikahan dini. Kemudian masalah narkoba. Nah, kemarin ada berita tipu anak-anak masih di bawah umur sudah menjadi pengedar. Alhamdulillah. Kemudian tawuran, kekerasan dan bullying. Ya. Geng, salah pergaulan, balapan liar, itu yang terjadi di luar sana. Jadi Anda di sini insya Allah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Lantas pertanyaannya, apakah harus kita biarkan? Apakah harus kita mementingkan diri kita sendiri? Kalau masuk surga sendirian enak tak kira-kira? Kalau tinggal di Batam ini dengan segala fasilitas, rumah mewah, rumah besar, kendaraan bagus, tapi sendiri tinggal, enak tak kira-kira? Tidak enak. Oleh karena itu pemerintah berupaya, ya, anak-anakku sekalian yang menempuh pendidikan di seperti pondok pesantren ini juga punya andil, ya, punya andil untuk mengajak, ya, untuk mengajak kawan-kawannya yang barangkali tidak sempat mengenyam pendidikan di pondok. Caranya bagaimana? Tentu banyak caranya. Yang mungkin nanti pada saat misalnya kembali ke rumah orang tua, perlihatkanlah sikap yang baik. Nah, itu juga sudah bentuk aja kan. Oh, betul-betul luar biasa anak pondok pesantren An-Ni'mah, sopan terhadap orang tua, hormat kepada yang lebih tua, cara bicaranya sopan santun. Itu sudah termasuk bentuk ajakan. Tidak mesti harus kita kita belajar agama, tidak mesti. Karena tidak mudah untuk langsung mengajak itu. Tapi dengan tingkah laku dan perbuatannya baik, itu dulu salah satu bentuk ajakan. Nah, sekarang anak-anakku tengok, Indonesia negara ke-7 di dunia, ya, artinya masuk 7 besar tingkat dunia, dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Yang ini tadi Pak Kiai sebutkan, ya. Indikator perkawinan anak itu kayak mana? Usia berapa seseorang dikatakan menikah di bawah umur? Kalau dalam undang-undang perkawinan tahun 1972 itu kalau perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sudah ada perempuan 19 tahun di sini? Wahyu. Perempuannya ada? Wahyu 20 Nah, undang-undang terbaru direvisi tahun 2016 dibatasi bahwa
usia perkawinan itu adalah dimulai baik laki maupun perempuan sama dengan 19 tahun. Ya. Nah, sekarang undang-undang terbaru setelah direvisi bahwa batas usia untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun ke atas. Jadi kalau umur 18 tahun masih kategori menikah di bawah umur. Ya. Dan di Indonesia itu paling banyak. Nah ini dia, 1 dari 9 atau 11% perempuan menikah 20 sampai 24, usia 20 sampai 24 tahun. Di tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Ini datanya 2018 di beberapa tahun yang lalu. 4,8% sebelum berumur 17 tahun. Kemudian 1,8% sebelum umur 16 tahun dan 0,6% sebelum umur 15 tahun. Itu masuk kategori pernikahan di bawah umur. Nah, kita lihat, kita baca nggak? Nah, kita lihat provinsi Kepri. Urutan keberapa tuh? Ya, dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, Kepri alhamdulillah ya, menempati peringkat kedua paling kurang pernikahan di bawah umur. Itu paling kurang adalah DKI Jakarta, itu 4,1. Kemudian Kepri 4,7. Yang paling tinggi itu adalah Provinsi Sulbar, ya, Sulawesi Barat. Ini kampung bapak nih, dekat kampus saya. Sebanyak 19,4% pernikahan dini. Nah, di Sulawesi itu ada tradisi, ya, ada tradisi bangga kalau anaknya cepat menikah. Kalau anaknya sudah di atas 20 tahun tak menikah, orang tua sudah risau. Ya. Apalagi sudah di atas 30 tahun. Dikenal istilah, ada istilah sartika. Tahu sartika? Sarjana tidak kawin. Udah sarjana tidak kawin-kawin. Ya kenapa? Laki-laki sudah segan untuk melamarnya. Dia sarjana. Kalau laki-lakinya dia tamat SD tentu segan. Ya. Uang panainya besar. Ya. Uang panainya besar. Uang panainya besar. Terkenal dengan Sulawesi itu uang naiknya tinggi katanya. Jadi itulah tadi jawaban kenapa bimbingan remaja ini harus diadakan. Ya, ini salah satunya memberikan pemahaman atau gambaran. Nah, sekarang angka dispensasi pernikahan yang dikabulkan Pengadilan Agama tahun 2016 sampai 2022. Nah, saya perlu sampaikan kepada anak-anakku semua, bukan untuk diikuti ya, bahwa ketika terjadi hal-hal yang mau tidak mau harus menikah, sementara umurnya di bawah 19 tahun, nah itulah namanya minta dispensasi ke Pengadilan Agama. Ada enggak di Batam? Oh, ada. Umurnya baru 17 tahun, mau tak mau harus dinikahkan. Harus dinikahkan. Nah, solusinya bagaimana? Dia harus minta izin ke Pengadilan Agama. Dan kita lihat dari tabel grafi yang ada itu pada tahun 2020 pas musim Covid ya, gencar-gencarnya Covid, ternyata itu sangat mempengaruhi angka pernikahan di bawah umur. Sebanyak 64.211 kasus ya. Jadi 2020 64.211 kasus pernikahan di bawah umur yang dikeluarkan dispensasinya oleh Pengadilan Agama. Nah itu tadi, karena harus dinikahkan. Kalau tak dinikahkan akan menimbulkan rasa malu dari kedua keluarga.
Nah, tentu hal ini tidak diinginkan, ya. Nah, sekarang apa akibat yang ditimbulkan adanya pernikahan di bawah umur? Kira-kira ada yang bisa memberikan pandangan atau kira-kira pendapat? Kira-kira apa efeknya? Apa dampaknya apabila dilakukan atau melakukan pernikahan di bawah umur itu? Saya mau panggil siapa nih panggil? Ruslan. Ya. Coba Ruslan, menurut Ruslan kalau menikah di masih usia anak itu kira-kira efeknya apa kira-kira? Ruslan, ya tolong dikasih mic-nya. Ya, ini juga sebagai salah satu latihan narasumbernya untuk berbicara, ya. Nah, itu salah satu modal untuk melatih. Nggak usah takut salah. Tengok kayak anggota dewan di DPR itu, kan ngomong aja ngomong, ya. Jadi harus kalau ada cita-citanya mau jadi anggota DPR harus berani ngomong, apalagi mau jadi pengacara. Ya, ya silakan Ustaz. Ya. Coba diulang sekarang, belum jelas dengar. Lebih banyak korban. Lebih banyak korban. Hah? Beban. Beban. Lebih banyak beban. Ya, bisa juga. Windri Hadimas, Muhammad Windri Hadimas. Coba, Windri Hadimas, kira-kira apa efeknya, apa dampaknya menikah di bawah umur itu? Karena perceraian. Karena perceraian. Enggak dengan perceraian. Ya, satu pendapat yang sangat-sangat bagus, ya. Tengku Sabania sudah datang? Tengku Sabania belum datang. Abdul Yusuf, mana Abdul Yusuf? Ini pasti orangnya datang. Ya, silakan Abdul Yusuf, kemukakan pendapat Anda, apa efek, apa dampak pernikahan di bawah umur itu? Ya. Kalau menikah masih muda, masih anak-anak, kira-kira akibatnya apa? Dampaknya apa? Banyak ujian, terlalu banyak ujian dan cobaan. Banyak ujian dan cobaan. Ada juga benarnya. Ya. Nur Fitri Diana. Ada Nur Fitri Diana? Ya, coba apa kira-kira efeknya atau dampaknya menikah di bawah umur, masih anak-anak? Ya? Belum tahu, Pak, saya kan belum nikah. Nah, coba pendapat Anda kira-kira apa? Menurut analisa Anda apa kira-kira? Gimana? Kesulitan ekonomi, ya bagus. Ya, masih anak-anak belum pada cari duit, ya. Ica Indrayani, ada Ica Indrayani? Ya, silakan Ica Indrayani, kira-kira menurut Anda apa akibat atau dampak daripada pernikahan dini itu atau pernikahan anak? Ya.
kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Iya, kurangnya pemahaman, ya, belum matang ilmunya bagaimana menikah. Ya, ya baik, anak-anak sekalian. Nah itu pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh teman itu semuanya benar, ya. Kurang pemahaman, ada banyak beban, terus berdampak ekonomi. Nah, anak-anakku pernah dengar istilah dengan stunting? Pernah dengar istilah itu? Stunting, bukan tulisannya stunting. Stunting. Ya. Stunting itu adalah orang yang pertumbuhannya tidak normal, yang ditandai dengan ya umurnya tidak sesuai dengan tinggi badannya. Umurnya sudah 20 tahun tapi tingginya masih seperti anak kecil, ya. Jadi orang stunting itu adalah orang yang tinggi badannya tidak sesuai dengan yang normal, alias orang apa? Orang kasarnya orang pendek, ya, pendek. Tapi tidak semua orang pendek itu stunting. Ya, ini harus dipahami. Stunting itu pasti tubuhnya pendek, rendah. Tapi tidak semua orang yang bertubuh rendah itu stunting. Ya, ada mungkin kan memang ya orang tuanya memang gitu pembawaannya. Ya. Nah, itu salah satu efek, salah satu akibat dari pernikahan di bawah umur ini. Ya. Nah, ini kita bisa lihat Indonesia pernah menduduki peringkat kelima stunting di kawasan Asia dengan prevalensi lebih 30% pada tahun 2018. Kemudian angka stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Data BKKBN menunjukkan bahwa saat ini masih ada sekurangnya 1 dari 3 anak Indonesia yang mengalami stunting meski ada peningkatan prevalensi stunting menjadi 21,6% di tahun 2022. Berdasarkan pulau, persentase gizi buruk menunjukkan angka 10-20%, di Maluku dan Papua 7,25%, di Kalimantan 6,38%, di Sumatera, mati kita ini, di Sumatera 6,46%, di Sulawesi 6,93%, di Bali dan Nusa Tenggara dan di Jawa 4,08%. Dari di Sumatera ini masih ada sekitar 6,46% anak yang lahir dalam keadaan stunting, ya, masih cukup tinggi. Ya, di Batam, ya, informasi kemarin ada juga, ya, ada beberapa orang anak yang masuk kategori stunting, yaitu biasanya karena adanya kekurangan gizi. Ya, tiap hari dia makan belacan, ya. Tapi alhamdulillah di dapur 12 ini menunya berubah-ubah, ya Pak, ya kan? Kalau di pondok biasanya menunya diatur oleh pondok pesantren itu pada suku. Nah, ini akibat perkawinan anak. Ini tadi yang saya tanyakan. Pertama, berakibat kepada pendidikan. Apa maksudnya berakibat kepada pendidikan? Ya, kalau sudah punya anak, gimana anak sekolah lagi? Sudah sibuk urus anak, ya tentu dia otomatis DO atau drop out. Di mana mau lagi terima kalau sudah punya anak? Bagian masih boleh terima santri yang punya anak. Susah ya, mana lagi ngurus anaknya? Ya kan? Jadi salah satu efeknya, salah satu dampak negatifnya adalah terputusnya pendidikan. Nah, padahal salah satu bekal, ya, modal yang utama untuk menghadapi masa depan itu adalah dengan modal pendidikan. Kemudian kesehatan, berdampak kepada kesehatan, baik kesehatan kepada ibunya maupun terhadap anaknya. Kalau seorang perempuan yang masih di bawah umur 19 tahun itu
sangat berisiko untuk hamil atau melahirkan karena belum matang, ya, belum matang, ibaratnya pohon itu belum siap untuk berbuah. Nah, kemudian anak yang dia lahirkan pun juga berisiko rentan terhadap penyakit. Ya, salah satunya tadi penyakit jadi orang pendek itu. Kemudian akibat ekonomi berdampak kepada perekonomian. Ya, kalau misalnya hanya tamat SD, ya bagaimana cara mencari pekerjaan yang layak kalau misalnya laki-lakinya? Nah, mau kerja apa kalau tamat SD? Tadi disuruh gali-gali parit, kan? Kerja kasar dan terkadang banyak kena tipu. Sudahlah kerja berat kena tipu lagi. Ya. Nah, bagi ibu kalau pendidikannya minim, ya, nggak tahu bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara merawat diri, menjaga kesehatan, bagaimana cara mengatur keuangan, ya belum bisa, belum pandai. Ya. Nah, itu dampak-dampak tersebut akan terjadi ketika dilakukan pernikahan dini. Kemudian ya timbulnya KDRT. Tahu KDRT? Apa KDRT? Ya, jadi rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Emosinya belum stabil, masih mau berjiwa remaja. Itu dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya pernikahan di bawah umur. Nah, ini anak perempuan yang kawin sebelum usia 18 tahun 4 kali lebih rentan untuk menyelesaikan pendidikan menengah atau setara. Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu tadi. Kemudian komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan yang menikah di usia 15 sampai 19 tahun. Angka meninggalnya ibu yang sedang hamil itu cukup tinggi. Perkawinan anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB). Ya, itu tadi kalau masih umurnya belum pandai cari duit, ya. Karena ya memang belum saatnya, pikirannya belum dewasa. Bayi yang lahir dan ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari. Ini berpeluang, tidak dikatakan meninggal. Ya, terlepas dari namanya faktor itu terlalu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang bertanya sampai di sini? Aman. Ya, silakan. Baik yang lakinya maupun yang perempuan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iksan, tanya. Atau sudah ada yang rencana mau nikah? Udah banyak. Nah, ini dampak stunting. Jangka pendek terhambatnya perkembangan otak dan kecerdasan anak, pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh. Jadi ada kecenderungan orang yang pertumbuhan fisiknya itu tidak seimbang, dalam istilah kesehatannya stunting itu tingkat kecerdasannya rendah dibanding dengan yang anak-anak yang normal. Kemudian dampak jangka panjangnya menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga rentan sakit serta berbagai penyakit degeneratif, penyakit keturunan. Kemudian disabilitas saat lansia. Lansia, tahu lansia? Lanjut usia. Menurunkan kualitas SDM dan rendahnya produktivitas kerja dan status ekonomi. Yaitu beberapa dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, upaya yang dilakukan ya salah satunya melalui kegiatan bimbingan remaja. Jadi diharapkan anak-anak sekalian setelah mengetahui ya
mengetahui dampak akibat adanya pernikahan di bawah umur itu, ya, jangan dulu berpikir untuk menikah, ya, tunggu sampai matang, tunggu sampai matang. Tadi Pak Kiai melontarkan pernyataan, adakah istilahnya apa, Pak? Pacaran yang Islami? Yang syar'i. Yang Yang syar'i. Ya sebenarnya dalam Islam itu yang nggak ada istilah pacaran, ya. Nggak ada istilah pacaran. Ya untuk mengenal ya memang ada. Di ta'arufu itu untuk mengenal, ya. Tapi tentu ada batasan-batasannya. Tidak seperti yang konsep pacaran. Ya sebenarnya anak-anakku sudah tahu semua sebenarnya, ya. Mungkin sudah disampaikan oleh ustaz dan ustazanya. Nah, tujuan bimbingan remaja ini antara lain pembekalan life skill. Apa life skill? Ya. Skill untuk keterampilan, ya, punya keahlian. Menunda usia perkawinan. Tujuan bimbingan remaja ini pemerintah mengadakan supaya remaja itu tidak berpikir cepat-cepat untuk nikah, ya. Ya, silakan belajar menempuh pendidikan dulu yang seoptimal mungkin, paling tidak sampai sarjana, ya. Paling tidak sampai sarjana. Karena tantangan ke depan anak-anakku akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada saat ini. Dulu kalau tamatnya SMA itu sudah bisa jadi guru. Dulu. Nah saat ini untuk menjadi seorang guru itu, ya minimal dia harus sarjana. Jadi untuk jadi seorang guru, ya minimal dia harus berpendidikan sarjana. Nah, sekarang prinsip pembelajaran, ya. Jadi kegiatan bimbingan remaja ini setidaknya ada 5 prinsip. Pertama, remaja memahami diri, memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian yang kedua, remaja mampu bertindak, mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara tepat. Ya, nanti kita ada tugasnya, bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Remaja menjadi pribadi yang ideal, menjadi diri sendiri yang utuh. Kemudian siap hidup bersama secara harmonis, menjadi bagian dari keluarga, masyarakat, dan warga negara. Mampu berperan atau berkontribusi untuk kebaikan sosial. Ya, itu harapannya. Apa maksudnya berkontribusi terhadap kehidupan sosial, kebaikan sosial? Ya, bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat, ya secara sederhana saja, misalnya ada kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat itu, paling tidak kalau belum bisa memberikan ceramah, paling tidak bisa jadi pembawa acara, ya, MC. Jadi pembawa acara itu kalau tak biasa juga susah, gemetaran, meskipun sepele, ya, berbicara di depan itu kalau tidak biasa itu akan sulit. Tapi kalau anak-anak pesantren, ya, anak-anak yang hidup di lingkungan pesantren itu sudah menjadi hal yang biasa. Beda dengan yang di sekolah-sekolah umum, ya. Beda. Dulu waktu bapak sekolah itu, ya, sempat juga di pesantren sebentar, hanya kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama dari pondok sudah ditugaskan untuk pergi bertugas di masjid, ya, selama bulan suci Ramadan, memberikan ceramah 1 bulan full di masyarakat. Padahal baru kelas 1 aliyah. Terbayang, awalnya mau tampil gemetaran, konsepnya sudah siap, sampai di atas lupa konsepnya semua.
Itu tahun pertama. Tahun kedua, di kelas 2, karena sudah ada pengalaman sebelumnya, ya sedikit sudah bisa mengatasi. Itu karena kebiasaan. Tapi kalau tidak berani tampil, tidak berani berbicara di depan umum, paling tidak tadi kalau kita masih usia anak-anak di depan tampil salah itu biasa, masyarakat memaklumi, oh biasa dia masih belajar. Nah, di saat usia seperti inilah, seperti anak-anak sekalian ini, yang saatnya untuk banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya, yaitu tadi kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan tampil, kalau tak jadi pembicara, jadi MC, atau jadi paling jadi panitia. Ya, antar undangan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Bapak dulu tidak seperti yang Anda ini enak-enak seperti ini, pakaiannya bagus-bagus. Ya, dulu jauh Bapak mungkin sama dengan pengalaman perjalanan hidup Pak Kiai, ya, pahit, tapi tidak ada kata menyesal, tidak ada kata menyerah. Bahwa berpikiran kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau kawan kita bisa pintar, kenapa kita tidak bisa mengikuti? Apa bedanya? Dia makan nasi, kita juga makan nasi. Jadi harus punya cita-cita yang kuat. Oh jangan bro, dia kan anak orang kaya. Anak-anakku sekalian, banyak di antara orang-orang besar itu berawal dari orang hidupnya yang dari susah. Ya, presiden kita yang kedua, siapa nama presiden yang kedua? Masih ingat? Ya, Soeharto itu bukan anak pejabat, anak seorang petani. Nah, justru sebenarnya orang yang sukses itu biasanya diawali dari kehidupan yang susah. Kalau misalnya dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas, ada kecenderungan anak itu akan menjadi pemalas. Tidak semuanya, ada kecenderungan. Kenapa? Sudah terbiasa dengan fasilitas yang mewah, semuanya serba dilayani. Ya. Jadi anak-anak sekalian, saya berpesan, kalau misalnya orang tuanya adalah orang yang kaya, jangan mengandalkan orang tuanya, harus menampilkan dirinya sendiri. Ya. Harus menampilkan dirinya sendiri. Kemudian remaja dapat melakukan perubahan diri sendiri dan masyarakat. Ya, itu tadi mampu memberikan warna kepada masyarakat. Ya. Bukan malah dia yang diwarnai oleh masyarakat. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, silakan. Ya, ini dia. Tadi belum perkenalkan namanya ya. Ini biodata singkat Bapak.